Bismillah, assalamualaikum, selamat datang kembali di Fakta Sejarah. Setan Payung Hitam. Ini adalah cerita rakyat di daerah penulis @demotion. Setan payung hitam akan muncul ketika hujan deras membasahi desa. Dan sebelum saya melanjutkan ke selengkapnya, saya harus berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini dia sebuah kisah dari Katakuri @demotion, Setan Payung. Jam kuno menempel di dinding sebuah rumah sederhana. Waktu menunjukkan pukul 15:07. Seorang anak tengah melamun, entah apa yang ia pikirkan. Sementara langit dari arah selatan desa terlihat sudah mulai menghitam, pertanda akan turunnya hujan. "Woi Wan, ngelamun baik. Main bola yuk, ajak Bagas dan seorang temannya." "Lah di mana?" tanya anak yang tersadar dari lamunannya tersebut. "Di lapangan belakang desa, Wan. Ayo, anak-anak yang lain juga udah pada kesana semua," Bagas menerangkan. "Ya udah yuk, sebentar mau ganti baju dulu." Setelah berganti baju, Wawan, Bagas dan Daud segera menuju ke lapangan di belakang desa yang harus melewati pekarangan dan rumpun bambu milik warga desa. Tak lama mereka sudah sampai di tempat tujuan. "Lah, mana? Katanya udah banyak teman-teman di sini." Wawan bertanya kepada dua sahabatnya tersebut. "Ah, paling masih kumpul di rumah Nudi. Udah tunggu di sini aja," Bagas menjawab pertanyaan sahabatnya. Tak lama air dari langit turun sedikit demi sedikit. Perlahan hujan mulai deras membasahi tubuh mereka. Namun sial, teman-teman yang lain tak kunjung datang. Namun mereka tetap masih asyik bermain, sementara hujan tak kunjung reda, malah semakin deras membanjiri sebagian lapangan yang tak rata. Perlahan tubuh Bagas mulai menggigil karena udara dingin yang kian terasa. Bagas meneduhkan badannya di saung kecil samping lapangan. Karena melihat keadaan Bagas yang menggigil, Wawan dan Daud menyudahi permainan mereka. "Kenapa kamu, Gas?" tanya Wawan. "Aku kedinginan, udah gak kuat jawab Bagas dengan nada pelanan lemas. Tak ada yang bisa mereka lakukan untuk menolong Bagas, karena memang baju mereka pun sudah basah kuyup semua. Mereka berteduh di bawah saung sambil menahan dingin, sementara hujan tak kunjung reda. Kilatan petir mengagetkan mereka bertiga. Disusul suara guntur yang bergemuruh, seraya dengan suara derasnya hujan yang turun. "Aduh, jam berapa ini? Kayaknya udah sore," gumam Daud. "Ini hujannya belum reda juga, sialan. Balik sorean bisa dimarahin orang serumah nih." "Wan, Gas, aku pulang duluan ya," pinta Daud kepada teman-temannya. Lah, kamu ini gimana? Apa kamu gak lihat keadaan Bagas? Dia udah menggigil kedinginan kayak gitu, malah kamu mau pulang." Nada ucapan Bagas meninggi. "Iya kan, aku pulang juga sambil bilang ke bapaknya Bagas, suruh jemput Bagas dan kamu di sini." Daud memberi penjelasan akan tujuannya. "Beneran yo, awas kalau bohong." Daud berlari di tengah derasnya hujan. Tubuhnya kembali basah kuyup terguyur air hujan sore itu. "Lah, itu siapa bawa payung?" Daud sejenak berhenti di jalan setapak di sebelah rumpun bambu untuk memastikan siapa yang tengah berada di depannya. Derasnya hujan menghalangi penglihatannya. Semakin dekat semakin nampak sosok pemakai kain setelan hitam seperti jubah, tengah berdiri di pinggir jalan di bawah pohon bambu petung. Tangannya memegang sebuah payung hitam besar dan wajahnya menunduk ke bawah. Daud mendekat untuk memastikan. Mungkin itu warga desa lain atau orang tua dari kedua sahabatnya yang ia tinggal di saung pinggir lapangan. Bulu di tangan Daud meremang, mungkin karena faktor udara dan hujan, pikirnya dalam hati. Semakin dekat, semakin penasaran. Tak enak sangat ia rasakan. Daud memutuskan untuk kembali berlari dan tak menghiraukan sosok tersebut. Sekitar beberapa langkah ketika Daud berlari di depannya. "Mau kemana, nak?" Sosok yang sedari tadi mematung akhirnya mengeluarkan suara. "Mau pulang, Bu," Daud menjawab sambil terus berlari. Namun tiba-tiba Daud terjatuh, padahal ia ingat betul menyandung apapun di kakinya. Ketapak. Suara Daud terjatuh di tengah tanah yang becek. Kini sosok itu menoleh,
menatap Daud dengan muka yang gosong terbakar. Daud berteriak. Ia merangkak di tanah yang becek. Tiba-tiba sosok tersebut mencengkram kaki Daud. Ia melempar sosok tersebut dengan patahan ranting pohon dan tanah yang basah. Namun semua tak berarti. Ia terus diseret masuk ke dalam rumpun bambu yang lebat. Lama menunggu, Wawan terlihat gelisah. Bagas masih menahan dingin yang dirasa. Kini bibirnya pucat dan tangannya mulai gemetar karena udara yang semakin menusuk tubuhnya. Hujan tak kunjung reda, sementara waktu sudah akan berganti ke malam hari. Sekitar pukul 17.15 sore, Wawan mengajak Bagas untuk pulang saja. Tidak usah menunggu orang tua mereka menjemput, apalagi mengharapkan Daud yang mungkin sudah enak terbaring di dalam kamarnya. Balik aja yuk Gas, sempro nih Daud bohong sama kita, selamat sendiri aja. Bagas hanya mengangguk tanda mengiyakan. Hujan dan angin semakin kencang, berkolaborasi menjadi badai yang kecil menghantam desa. Jika teman-teman fakta sejarah mau lihat penampakan ketika Daud terjatuh dan diseret ke rumpun bambu sebelah kanan, ada fotonya, dilihat dulu di layar HP ya. Sementara itu di tempat lain, Narsi terlihat cemas di depan rumahnya. Pak, coba susulin Bagas. Kok ya udah sore gini belum pulang juga? Rasa khawatir tak bisa disembunyikan dari wajahnya. Sementara suaminya terlihat santai sambil menikmati segelas kopi hitam dan sebatang rokok kretek asal Kediri. Ya udah biarin sih Bu, namanya juga anak laki-laki. Paling ya lagi main bola sama temannya, jawab Pak Wandi singkat. Ini udah sore Pak, hujan deras pula. Sana cepet susulin Bagas suruh pulang Pak. Ucapan Narsi sangat memaksa. Terlebih anaknya memang mudah sakit. Ya nanti ambil payung dulu. Pak Wandi pun mengganti sarung yang ia kenakan dan mengambil sebuah payung dari belakang lemari. Tolong. Daud kini terjebak di sela-sela pohon bambu. Badannya lemas tak bisa digerakkan. Ayo Gas, kita pulang aja. Gak usah nungguin ada yang jemput. Paling Daud juga sudah enak, gak peduli sama kita. Tangan Bagas diletakkan di bawah Wawan sebagai tumpuan tubuhnya. Dengan langkah yang pelan, mereka membelah hujan. Udara menjadi semakin dingin. Ditambah berat tubuh dari Bagas membuat langkah Wawan tidak stabil. Belum lagi jalan yang mereka lalui adalah tanah yang licin dan berlumpur. Wan, itu apa? Wawan menoleh ke arah yang Bagas tunjuk. Paling bapakmu Gas, jawab Wawan. Bukan, bapakku ndak punya payung hitam, Bagas menjelaskan dengan suara pelan. Lah terus siapa dong? Wawan kembali bertanya. Bagas hanya menggeleng. Sementara derasnya air hujan menghalangi pandangan mereka. Demit paling Wan. Bagas mencoba menerka. Coba lihat aja dulu mata kakinya. Kalau bolong berarti demit, kalau enggak berarti manusia Gas. Dengan langkah yang pelan mereka mendekat ke arah sosok tersebut. Gas, mukanya enggak kelihatan. Wawan memberitahu sahabatnya tersebut. Ya udah lihat mata kakinya aja Wan. Bersamaan mereka melihat ke arah mata kaki sosok tersebut. Bolong, ucap mereka bersamaan. Setan payung ini, dalam hati mereka berkata. Bukan tanpa sebab, karena di desa ini desas-desus setan payung memang sering terdengar. Ketika turun hujan pada malam hari, setan payung ini lebih sering menunjukkan keberadaannya. Tak ada wujud pasti dari sosoknya. Kadang hanya berwujud tulang belulang yang membawa payung. Kadang hanya badan tanpa kepala. Kadang juga berbentuk sama seperti manusia, namun dengan payung tertancap di kepalanya. Wajahnya kosong, kulitnya dipenuhi porok dan nanah. Ketika bertemu dengan manusia, maka ia akan bertanya, mau kemana? Ketika ada orang yang menjawabnya, maka sosok tersebut akan menarik dan menyeretnya. Kalaupun ada yang berhasil lolos dari kejarannya, maka ia akan hadir dan menemani korbannya selama semalam penuh. Cerita yang sudah turun-temurun dipercaya warga desa. Cara untuk menghindarinya adalah dengan mengumandangkan azan atau tidak menjawab pertanyaan dari sosok tersebut. Wawan mengisyaratkan kepada Bagas untuk menutup mulut. Bagas hanya mengangguk sambil membaca doa dalam hati. Mereka berjalan dengan tempo yang cepat. Semakin dekat semakin besar keraguan yang dirasa. Ingin rasanya berlari sekuat tenaga. Namun tentu Wawan tak tega bila harus meninggalkan Bagas. Jantung berdegup begitu kencang, memecah suara di tengah derasnya hujan. Guntur kecil masih menggelegar di atas kepala. Tubuh Wawan terasa panas.
panik dan takut bercampur jadi satu. Hanya Bagas alasannya tetap bersikap tenang. "Merem aja Gas, biar aku saja yang melihat jalan." Wawan dan Bagas kini sudah sangat dekat dengan sosok tersebut. Tingginya 2 meter lebih. Hanya dia mematung di pinggir jalan yang sedang mereka lewati. Di tengah derasnya hujan, keringat terasa keluar dari tubuh Wawan. Aneh memang, tapi itulah yang terjadi. "Merem Gas," perintah Wawan kepada sahabatnya. "Mau kemana nak?" Sosok itu bertanya dengan suara khas nenek-nenek. Dengan menahan bibirnya agar tak bersuara dan menjawab pertanyaan dari sosok yang sekarang berada tepat di sampingnya. Wawan dan Bagas berjalan dengan langkah yang begitu berat. Nafas mereka tak teratur, melawan ketakutan yang mendekap jiwa. Nak. Mulut sosok itu terus berucap, yang tak dihiraukan Bagas dan Wawan. Setelah sepersekian detik mereka berlalu, dan sosok tersebut hilang. Bagas dan Wawan membuka mata, sedikit lega karena sudah melewatinya. Namun di depan nampaknya dia kembali menghadang jalan. "Gas, gimana ini? Dia muncul lagi di depan. Apa kita muter aja cari jalan lain aja?" tanya Wawan yang sekarang sudah tak yakin dengan langkahnya. "Terserah kamu aja Wan, aku sudah gak sanggup jalan," jawab Bagas dengan nada melas. "Bismillah aja Wan," Bagas meyakinkan. Jalan yang hanya tak begitu panjang ini terasa berat untuk dilalui, terasa lama untuk dilewati. 2 orang anak setengah matang harus menghadapi ketakutannya. Krasak, suara daun bambu bergesekan diterpa angin. Saat melewati sosok tersebut, untuk yang kedua kalinya, kilatan petir menahan langkah. Di saat yang bersamaan, kini sosok setan payung tersebut sudah berada di belakang mereka. Kedua tangan dan jemarinya menempel di pundak Bagas dan Wawan. Jemarinya menari di atas pundak dengan kuku hitam yang panjang dan tajam. Petir menggelegar dengan angkuhnya, sementara tubuh mematung dengan irama jantung yang menggebu. Kaki gemetar dengan hebat. Langkah kaki terasa terpaku ke dalam tanah, bercampur lumpur. "Ikut saya," suara dari belakang mereka. Sekuat tenaga Wawan mencoba melangkah. Di gelegar petir yang kedua, Wawan berhasil melangkahkan kakinya, mencoba berjalan sembari menarik tubuh Bagas. Tolong. Suara berasal dari rumpun bambu sebelah kanan. Wawan tak menggubrisnya. "Tolong Wan, Bagas, tolong." Suara begitu pilu terdengar dari telinga. Namun lagi-lagi Wawan tak menghiraukannya. Sementara Bagas hanya tertunduk menutup matanya. Dengan langkah sempoyongan dan badan yang kini terasa lemah karena stamina begitu banyak terkuras. Tinggal beberapa langkah lagi sebelum keluar dari pekarangan ini. Namun nampaknya tubuh sudah tidak mau. Wawan jatuh berlutut karena sudah tak sanggup. Kakinya seakan mati rasa. Telinganya tak mampu mendengar apapun. Pandangannya kabur. Blank. Perlahan semua yang dilihatnya mulai menghitam. Di ujung batas kesadaran, Bagas menampar pipi sebelah kanan Wawan dengan keras. "Bangun Wan!" teriak Bagas. Bagas merangkul tubuh Wawan, memapah tubuhnya dengan susah payah. Sekarang giliran Bagas yang membopong Wawan. Dengan kaki gemetar, Bagas melangkah sedikit demi sedikit. Dari arah kejauhan terlihat orang tua Bagas menghampiri. Bagas terlihat lega. Sementara bagi Wawan hanya bayang hitam dalam pandangannya. Singkat cerita, Wawan sudah berada dalam kamarnya. Badannya lemas, tubuhnya demam tinggi. Sementara di luar Ayah Daud tengah menanyakan keberadaan anaknya. Ayah Wawan hanya menggeleng tak tahu di mana keberadaan Daud. Pak Kirman menanyakan kepada Wawan anaknya. "Wan, Daud kemana?" "Gak tahu Pak, tadi dia sudah pulang duluan," jawab Wawan dengan suara lemas dan gemetar di bibirnya. Pak Kirman kembali menemui Ayah Daud, memberitahu apa yang Wawan katakan. Pak Dikin hanya mengusap wajahnya. Dengan muka cemas, ia berlari menembus hujan menuju rumah Bagas untuk kembali menanyakan keberadaan Daud anaknya. Adzan maghrib sudah usai berkumandang ketika Pak Dikin tiba di rumah Bagas. Tok 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 tok. Suara ketukan pintu. "Punten." Dari balik pintu Laila yang merupakan ibu Bagas membuka pintu dan mempersilahkan tamunya untuk masuk. "Punten saya ganggu. Saya mau tahu keberadaan Daud di mana." Pak Dikin menerangkan tujuannya. "Gas, Bagas kesini nak," perintah Bu Laila kepada anaknya. "Nggih Bu," jawab Bagas dengan berselimutan sarung membungkus tubuhnya. "Ini Pak Dikin mau nanyain kamu." Ketika Pak Dikin menanyakan maksudnya dan lagi hanya jawaban yang sama yang ia dapatkan dari penuturan Bagas, bahwa anaknya sudah pulang duluan. Bingung, heran, gelisah, marah, takut,
Semua tercampur ke dalam pikiran Pak Dikin. Perasaannya tak karuan. Semua pertanyaan berkecamuk di kepalanya. Kemana? Di mana? Apa yang terjadi? Sekejap hanya itu yang Pak Dikin pikirkan. Kini hanya satu tujuannya, mencari anaknya di jalur yang tadi Daud lewati, bukan tanpa alasan. Masyarakat di sini percaya jika salah satu anggota keluarga belum pulang tanpa kejelasan hingga larut malam, maka kemungkinan dia diculik setan. Terlebih saat itu memang kejadian anak-anak diculik setan tengah merebak, membuat warga desa resah. Pak Dikin ditemani ayah Wawan mencoba menyusuri jalur yang anak mereka lewati tadi. Bermodal senter, bertenaga batu baterai, ember dan wajan dapur yang telah menghitam. Mereka berjalan sembari mengenalkan caping di kepala mereka berangkat. Air nampak masih menetes dari atas pepohonan sisa hujan barusan. Suasana menjadi sangat lembab karena gerimis kecil masih membasahi desa. Ketika sampai di pekarangan, mereka memukul-mukul wajan dan ember yang mereka bawa sembari meneriakkan nama Daud untuk mencari keberadaannya dan mengusir setan yang membelenggunya. Tradisi tersebut dinamakan Blek-Blek Neng. Tradisi untuk mencari mereka yang hilang karena makhluk lain. Semakin masuk ke dalam pekarangan, semakin intens suara pukulan. Fungsinya supaya setan yang mengganggu terusik dan melepaskan belenggunya. Daud, Daud, Daud. Suara ayah yang sedang mencari keberadaan anaknya beradu dengan suara bising pukulan wajan di tengah pekarangan yang gelap dan lembab. Pak Dikin menghentikan langkah Pak Kirman. Suasana mendadak menjadi sunyi, senyap, begitu hampa terasa. Samar-samar terdengar suara perempuan menangis. Perlahan suaranya semakin keras, semakin lirih terdengar. Pak Dikin menunjuk ke arah rumpun bambu di depannya. Terlihat siluet orang tengah berdiri di belakang pohon bambu, namun terlalu tinggi ukurannya. Terlalu mustahil juga jika memang itu adalah manusia. Manusia macam apa yang menangis di tengah pekarangan gelap gulita ini? Man, kayaknya ada orang di belakang pohon bambu, ucap Pak Dikin penuh tanda tanya. Walah, nggak mungkin. Manusia gendeng paling orang gila. Belum lepas tanda tanya di kedua lelaki parubaya ini, suara tangis tersebut tiba-tiba terhenti. Sunyi senyap kembali terasa. Bulu kuduk mereka meremang. Ketakutan mulai dirasakan, hal yang wajar untuk manusia. Mereka terus memperhatikan sosoknya yang hanya diam. Lalu tiba-tiba kepala dari sosok tersebut memutar 180 derajat. Menampakkan wajahnya yang gosong, berdarah penuh borok, dengan mulut terbuka lebar, menampakkan giginya yang runcing dan tajam. Astagfirullah, sontak Pak Dikin dan Pak Kirman terkejut. Lidah dari sosok tersebut memutar-mutar bak kincir angin. Suara tawanya begitu mengerikan. Parasnya merontokkan keberanian. Bau busuk begitu menusuk hidung. Namun tiba-tiba, krasak. Sosok tersebut terbang begitu cepat, melewati dedaunan rumpun bambu. Pak Dikin mengarahkan senternya ke segala arah untuk mencari kemana perginya sosok tersebut. Tentu untuk berjaga-jaga jikalau sosok tersebut menghampiri mereka dari arah belakang. Setelah sekian lama, nampak semua baik-baik saja. Tak ada tanda-tanda dari keberadaannya. Suara tangisan kembali terdengar, namun nampaknya berbeda. Terdengar tak asing di telinga. Tolong, Bapak. Pak Dikin paham ini adalah suara anaknya. Segera ia berjalan ke arah sumber suara, namun dengan langkah yang hati-hati untuk memastikan dan berjaga-jaga jikalau setan tersebut melakukan tipu dayanya. Daud menolehkan pandangannya ke belakang, ke arah suara langkah kaki yang mendekat. Bapak! Teriaknya kepada ayahnya. Daud, alhamdulillahirabbil alamin. Masya Allah, kamu ketemu. Segera didekap tubuh Daud yang basah dan menggigil. Pak Dikin nampak lega dan senang tak kepayang mengetahui keberadaan anaknya. Sementara Pak Kirman hanya tersenyum puas. Pak Dikin segera membopong anaknya keluar dari rumpun bambu. Singkat cerita, setelah sampai di rumahnya, Daud direbahkan di kamarnya. Para warga berkerumun untuk melihat kondisinya. Nampak ramai di luar, sementara Daud hanya terbaring lemas di kamarnya. Perlahan warga mulai membubarkan dirinya. Hanya beberapa warga yang tersisa menemani Pak Dikin. Keesokan harinya, Daud telah sadar. Perlahan membuka matanya, namun badannya masih terasa lemas. Menurut kesaksian mereka, ketika Wawan dan Bagus berjalan tertatih, Daud melihat mereka dan berteriak meminta tolong.
Namun Bagas dan Wawan tak menghiraukan. Makhluk tersebut menyeret tubuh Daud ke dalam rumpun bambu. Daud begitu ketakutan, mana lagi di tengah hujan. Sementara makhluk tersebut hanya membelakanginya dan tidak mencelakainya lebih jauh. Itulah mengapa ketika hujan turun anak-anak dilarang bermain hujan sampai sore atau bermain ke area pekarangan di desa ini. Karena sosok setan payung tersebut kerap menampakkan wujudnya sampai sekarang. Jadi ketika hujan lebih berhati-hatilah, terlebih ketika malam hari. Dan satu lagi, jangan dijawab. Demikianlah sebuah kisah dari Katakuri at Demotion. Fakta sejarah pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Sampai jumpa di kisah lainnya. Tetap di Fakta